Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Noven Simanjuntak, reporter Tribun Batam. Kali ini kami akan berbincang-bincang dalam program cerita wartawan Tribun Batam. Nah Tribuners, pada kesempatan ini kami akan berbincang tentang adanya kasus yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kesempatan ini kami akan berbincang langsung dengan reporter Tribun Batam yang bertugas di Kabupaten Natuna. Ada Bang Biri Firudin. Nah, untuk mengulas lebih dalam nantinya, kami ingin Bang Biri bisa memperkenalkan diri kepada Tribuners di rumah ataupun dimanapun berada. Dan pengalaman-pengalaman nantinya sedikit di Kabupaten Natuna tentunya. Baik banget. Oke, baik Tribuners dimanapun Anda berada. Nama saya Billy Fikrudin, saya bertugas di salah satu kabupaten terluar ya di Indonesia yang berada di laut yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, mungkin berbicara terkait kasus yang memang benar-benar menjadi perhatian publik khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di tempat saya bertugas di Kabupaten Natuna, di mana kasus pembunuhan janda yang ditemukan meninggal ataupun tewas dalam kondisi tragis pada tanggal 7 Januari 2025 lalu. Oh, Nah, namun iya. Bang Noven, Iya. untuk yang menjadi prihatin saya pribadi bahwa si wanita ini meninggalkan 2 anak yang masih di bawah umur dan masih menempuh pendidikan di sekolah dasar dan juga SMP, Bang Noven. Iya, baik. Tribuners, memang kalau melihat cerita awal dari Bang Bir ini, sepertinya ini sangat menarik ya. Barangkali dengan statusnya tadi ibu tersebut yang merupakan janda, memiliki 2 anak begitu Bang ya. Iya. Dan tentunya bagi anaknya bagaimana sih, gimana ya perasaannya gitu ya dengan kepergian ibunya. Nah, namun sebelum itu kami ingin sedikit mendengarkan penjelasan Bang Biri deh. Untuk Kabupaten Natuna ini Bang, tadi kan Abang bilang di wilayah terdepan Laut Cina Selatan Iya, gitu ya. betul, Bang. Ini kalau mau menuju ke Natuna itu Bang, kalau misal kita nih dari Kota Batam lah, karena yang paling terkenal ya Kota Batam. Itu berapa jam sih Bang? Atau pakai kendaraan transportasi apa tuh menuju ke Kabupaten Natuna itu Bang? Nah, oke Bang Noven. Nah, untuk transportasi kita ke Natuna, ini kalau dari Batam, ini kita bisa menggunakan transportasi udara atau pesawat ya. Ini sudah beroperasi setiap hari, namun maskapai di sana hanya ada 2 Bang Noven. Ada 6R dan juga Lion Air. Namun harga 2 transportasi ini berbeda dari segi harganya. Dan kemudian selain jalur udara, kita juga bisa menempuh atau menjangkau Natuna dengan transportasi kapal laut, di mana banyak sekali Bang Noven untuk layanan transportasi kapal laut, mulai dari kapal Pelni, kemudian Roro, dan juga berbagai kapal-kapal yang kapasitasnya cukup ya bisa dibilang kecil dan menjangkau beberapa kecamatan yang terpisah pulau dari ibu kota Natuna sendiri itu Bang Noven. Iya. Jadi memang tadi Kabupaten Natuna ini kalau bisa dibilang sekarang itu Natuna Utara ya Bang ya? Iya, Ya? betul Bang. Itu Tapi yang berbatasan dengan Laut Cina Utara itu. iya, Dan sebutan sekarang itu menjadi Laut Natuna Natuna Utara, Utara. benar ya? Iya, Yang kalau kita tahu tuh ada banyak kapal-kapal asing gitu ya di sana ya? betul Bang. Iya. Jadi begitu tadi Tribuners, kami akan mendalami lagi tentang bagaimana sih pengalaman reportase dari Bang Biri Firudin dalam meliput kasus kematian seorang janda, ibu 2 anak di Kabupaten Natuna. Bang, kalau boleh tahu Bang, pertama kali dapat informasi dari kematian ibu janda tersebut itu dari mana Bang pertama kali Bang? Boleh diceritakan? Nah, di tanggal 7 itu tepatnya di pagi hari. Ini kejadiannya kan itu pukul
6 ya Bang Nopen, pukul 6 pagi, dan itu sangat pagi, dan saya waktu itu sedang bersiap untuk ke kantor bupati itu karena saya ada janjian dengan seorang kepala dinas ya. Oke. Dan sekitar pukul 9 Mm-mm. pukul 9 ini saya dapat informasi atau kiriman warga di grup WhatsApp di Natuna. Oke. Dan di situ mereka bilang, ini mana wartawan Natuna nih? Kok beritanya nggak ada naik? Dan memang kami wartawan di sana belum dapat informasi karena kejadian itu memang betul-betul pagi ya. Iya, Jadi pagi sekali itu, ya. ketika saya mendapatkan informasi itu di grup WhatsApp, saya mencoba mencari informasi di mana sih titik foto tersebut, Hmm. rumah yang sudah diberi garis di- dipasang garis polisi ya Bang Nopen waktu itu. Oh, waktu itu udah pasang garis polisi. Jadi dapatlah saya informasi atau titik pasti Iya. Iya. kontrakan tersebut. Oke. Bang, itu kalau lokasinya itu di mana ya lokasi kontrakan rumah yang ditempati dari korban itu? Itu apakah di pusat kota Natuna yang ataupun Rana itu ya, itu katanya Rana itu, atau itu di seberang pulau gitu? Dan saat ke sana tuh apakah Abang temui kendala-kendala gitu, Bang? Nah, untuk ke lokasi ini memang betul-betul tepat di pusat kota. Oke. Karena ibu kota Ranai itu Bang Nopen, ibu kota Natuna itu Ranai. Iya. Dan kejadian ataupun kejadian penemuan mayat ya awalnya ini terjadi di salah satu kawasan di kota Ranai. Jadi saya ke sana juga tidak ada kesulitan, namun pas saya dapat titik itu, saya datang ke lokasi. Iya. Nah, di lokasi itu memang sudah benar-benar clear, tidak ada warga, tidak ada polisi, dan tidak ada keramaian lagi, Bung Nopen. Jadi saya hanya menemukan kontrakan yang sesuai di foto, Iya. yang sudah dipasang garis polisi. Oke, Nah, begitu. begitu ya. Nah, ketika Abang tiba di sana dan langsung melihat bagaimana situasi dan suasana di sana itu ya, di rumah korban ya, apa langkah selanjutnya Oke, untuk Bang, ya. rangka liputan Abang itu, reportase Abang mengungkap kasus kematian janda ini, Bang, saat itu? Ya, Bang. Ini kan untuk setelah sampai di lokasi, ini saya berusaha mencari bagaimana sih saya mendapatkan informasi awal bahwa ada penemuan mayat itu dulu, Bang. Jadi saya coba konfirmasi ke pihak Polres Natuna, namun tidak ada respon sama sekali. Oh, Beberapa ya polisi yang saya punya kontaknya itu saya tanya bahwa tidak ada jawaban, Bang Nopen. Mungkin saat itu mereka tengah sibuk memproses si mayat ini yang sudah sebelumnya dibawa ke RSUD Natuna. Jadi saya di situ inisiatif. Oh, saya coba carilah tetangga-tetangga dekat sini. iya. Jadi ketemulah sama seorang warga kan. Iya. Dan pagi itu beliau juga merasa kaget, sangat-sangat kaget warga di sekitar kontrakan beliau itu. Iya, korban ya. Karena memang di situ permukiman yang bisa dibilang agak padat lah, Bang Nopen. Oke. Namun diisi dengan warga luar ya yang Oh. ngontrak warga di situ ya. Pendatang. Pendatang gitu yang ya, ngontrak di situ. yang menyewa di situ kan. Nah, jadi yang warga saya wawancara kebetulan memang warga Mm-mm. tempatan di situ. Jadi beliau bersedia, saya tanya informasinya. Gimana sih Bang kejadian ini kan? Iya. Ternyata beliau menjawab bahwa yang menemukan si korban ini tergeletak dan sudah tak bernyawa itu adalah anaknya, Bang Apen. Anaknya. Anaknya sendiri. Dan itu menjadi, wah, gimana sih kalau saya jadi anaknya? Saya posisikan begitu kan. Ya, Itu karena anak yang menemukan ini adalah yang masih duduk di bangku SD ya Bang Nopen. SD ya. Yang masih SD kelas 6. Itu kelas 6. Itu gimana ya perasaannya, pasti Ya. barangkali shock kali ya. Jadi Ketika melihat begitu memang ya? setelah menemukan mayat si ibunya tadi, si anak langsung berteriak. Berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Karena kontrakan itu berderetan ya Bang Nopen. Iya, iya, iya. Jadi si anak menghampiri kontrakan yang sebelahnya, tapi di tengah-tengah ini tidak ada penghuni. Oke, Yang oke. paling ujung itu Yang ada. paling ujung, oke. Kebetulan yang diketok itu juga temannya si korban ini Si tadi, korban, memang oke. temannya. Temannya ya, teman akrab dia Teman mungkin gitu akrab, ya. teman kerja juga, Oke, Bang Nopen. oke, oke. Nah, jadi ketoklah pintu si
rumah ini, tante Iya. tante tolong bunda gitu kan. Iya. Bunda wajahnya udah biru katanya, Mm-mm. mulutnya keluar darah. Jadi si Mm. temannya tadi langsung ke si mayat ya, si korban. Jadi menemukan memang posisi saat itu sudah meninggal dunia, tak Sudah bernyawa. meninggal dunia. Nah, Bang, setelah dari situ, Abang juga tadi dapat informasi bahwa ada korban sudah dibawa ke RSUD jenazahnya, ya. Lalu pihak kepolisian juga tadi Abang sebutkan sudah berupaya untuk melakukan konfirmasi, Bang. Nah, apakah lagi selama dalam proses reportase itu Abang juga menuju ke RSUD, terus apakah juga Abang ke Polres Natuna gitu ya untuk menguliti atau mengupas lagi tuh Bang Ya untuk benar, benar. kasus tersebut, Ya. Bang? Saya langsung ke RSUD ya, karena dari hasil wawancara saya kepada warga bahwa memang si korban sudah dibawa ke RSUD Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Dan ini yang bawa ke RSUD itu bukan pihak kepolisian, Bang Nopen. Oh. Nah, jadi yang bawa ke RSUD ini adalah warga yang menemukan pertama kali mayat tersebut. Nah, jadi sudah di rumah sakit baru pihak kepolisian itu dapat laporan dan TKP langsung diamankan. Nah, gitu Bang Nopen. Jadi saya langsung ke RSUD. Ini tepatnya di kamar jenazah ya. Iya, Di iya. kamar jenazah. Sesampainya saya di sana, tentu suasana sudah berbeda Bang Nopen. Iya, iya, iya. Suasananya ramai, dipenuhi pihak-pihak penyidik ya, khususnya Ya. Polres Natuna. Kemudian di sudut ya di samping sebelah kanan pintu kamar jenazah itu Oke. ramai sekali Mm-mm. keluarga Keluarga pasti Kerabat. ya, kerabat dan teman-teman anak-anaknya dia, juga. anak-anaknya juga pasti sudah menggambarkan kedukaan yang mendalam pasti di situnya ya. Jadi saya coba berusaha gimana sih biar aku gitu loh dapat Iya, iya. informasi terkait korban, siapa korban, kemudian apa sih siapa sih sebenarnya korban ini. Nah, jadi saya coba ini firasat saya sebagai wartawan ya Bang Iya, Nopen. iya, iya. Jadi ada bapak di sudut kanan itu tersandar di lantai dengan wajah yang cukup shock ya Bang. Iya. Jadi saya coba mendekati, Pak izin, Pak dengan siapa ya Pak? Iya. Saya ayahnya. Oh, wah. Jadi dibilang itu keberuntungan tidak juga. Nah mungkin itulah yang mempermudah Iya. saya untuk mendapatkan data siapa si korban. Oke, Bang Biri, ini setelah kemudian Abang bisa ke RSUD menjumpai tidak secara langsung menjumpai juga ayahnya tadi ya, yang tentunya terselimutilah kedukaan yang mendalam bagi pihak keluarga kerabat tadi seterusnya. Bang, apakah tindak lanjut dari pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap kasus ini? Apakah memang ada dugaan-dugaan ya? Karena tadi adanya ketidakwajaran ya, ada biru segala macam itu, apakah ada? Lalu mungkin apa terakhir kendala-kendala Abang yang Abang alami Bang dalam menggali informasi itu Bang? Iya, iya. Mungkin. Nah untuk hari pertama ini dari RSUD ini saya langsung beranjak ke Polres Natuna. Iya. Ini saya untuk mendapatkan konfirmasi yang resmi lah dari pihak kepolisian bahwa mereka juga menyebutkan bahwa benar telah ditemukan mayat. Kemudian saat itu saya konfirmasi bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk mendatangkan dokter forensik Bang Nopen. Jadi setelah itu malamnya itu langsung dilakukan otopsi. Oke. Otopsi dilakukan, namun hasilnya belum keluar. Itu kan masih butuh proses. Namun dokter ahli forensik yang didatangkan itu memberikan sinyal ataupun clue lah kepada para penyidik ini bahwa si korban yang ditemukan meninggal tadi ada indikasi kekerasan terhadap korban. Jadi langsung dilakukanlah penyidikan lebih lanjut oleh Polres Natuna. Begitu Bang Nopen. Oke. Nah, setelah berlanjut itu ada tersangka. Nah, setelah berlanjut ini sekitar 2 hari ya. Iya. Tepatnya di tanggal 9 Januari 2025 itu polisi berhasil mengamankan tersangka ya, tersangka yang diduga pelaku pembunuh janda 2 anak ini tadi Bang. Iya. Dugaannya apa sih Bang? Penyebabnya itu alasan untuk melakukan itu? Nah, jadi gini. Hasil penyelidikan polisi. Nah, kita
si pelaku ini memang ditangkapnya itu sekitar pukul 19.00 ya, Oke. waktu selepas sholat isya kalau di sana ya. Jadi saat itu polisi mendapatkan dan mengumpulkan informasi terhadap tersangka memang udah betul-betul lengkap Oke, oke, oke. dari Udah full bucket, TKP, dari barang bukti dan Iya, udah full bucket. ya dari itu kan. Jadi memang langsung disergap di tempat kerjanya Iya, si pelaku tadi. Karena pelaku ini salah satu kurir lah di Natuna ya, kurir pengantar makanan Iya. atau GoFood ya. Mm-mm. Nah, jadi Alasannya ditangkap, jadi gimana tuh, Bang? ya, Alasannya? ditangkap di tempat kerjanya, kemudian si tersangka ini ternyata tidak ada perlawanan sama sekali. Mm-mm. Dan di situ si pelaku juga langsung mengiyakan Mm-mm. bahwa Dia yang melakukan itu, Bang. dia membawa HP si korban. Oke, Nah, gitu ya. itu dulu ya. Jadi membawa HP si korban dan HP-nya tersimpan di rumahnya. Mm-mm. Di rumahnya. Nah, dari situlah titik terang bahwa inilah yang diduga tersangka pelakunya. Nah, habis itu polisi membenarkan lagi Iya. bahwa telah ditangkapnya seorang pelaku ya. Seorang pelaku pada tanggal sekian-sekian, jam sekian-sekian. Oke. Namun mereka masih mendalami pelaku ini. Mm-mm. Itu 2 kali 24 jam ya kalau nggak salah ya. Oke, mungkin Tapi tadi Bang Nopen bertanya, iya. kendala saya di lapangan ya Iya. selama mereportase Itu tadi kasus cerita. ini. Iya, Bang. Jadi di hari pertama tanggal 7 itu Mm-mm. saya ada kendala. Mm-mm. Kendalanya ban motor saya ini dari rumah korban tadi ya, dari Iya. kontrakan tadi ke RSUD. Ya. Itu mau arah ke Polres, Mm-mm. bocor ban saya, Bang Nopen, ban motor saya. Iya, iya. Dan saya ganti dengan motor yang di rumah satu lagi. Ganti, saya langsung ke Polres lagi. Mm-mm. Polres, udah selesai di Polres. Sorenya saya pulang ke rumah, di tengah perjalanan bocor lagi, Bang. Waduh. Dan iya, iya. ini deadline kan? Iya, deadline benar-benar. Kayak Deadline, peristiwa gitu ya. iya. Saya pulang dari Polres juga udah sore, dan ini cukup menguras energi saya ya. Oke, Energi, emosi, dan berita ini harus cepat dikirim kan. Benar, Nah, benar. deadline, Bang. Nah, mungkin untuk kendalanya itu saja sih, Bang. Dan mencari informasi sih. Karena di sana warga kalau kita menggali informasi, ini banyak yang Enggan bicara enggan gitu bicara ya? karena Oh. berbicara kasus ini ya, Bang ya. Oke, iya. Baik, itu tadi Tribuners, bincang-bincang kami dalam program Cerita Wartawan dari wartawan Tribun Batam yang bertugas di Natuna dalam mereportase kasus pembunuhan seorang janda di Kabupaten Natuna. Nah, bagi Tribuners yang ingin mengetahui lebih dalam, boleh memberikan komentar dalam kasus ini melalui media sosial Tribun Batam, ada di YouTube, ada di Instagram, dan juga ada di Facebook. Saya Noven Simanjuntak. Terima kasih. Terima kasih juga, Bang Billy. Ya, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.